Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isneni. Kali ini saya mau bahas tentang bonsai serut, mulai dari budidaya, perawatan, dan tips-tipsnya. Untuk bonsai serut sangat populer ya, terutama di Indonesia untuk bahan bonsai karena memang kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam membuat bonsai itu ada semua di bahan bonsai serut. Misalnya untuk karakter batang, kemudian daunnya bisa kecil, kemudian umurnya juga panjang, jadi termasuk evergreen, jadi berumur panjang. Kemudian yang saya suka perantingannya bisa rapet ya, jadi bisa rapet, dan kalau dikawatin juga nggak mudah patah, jadi agak lentur walaupun ukurannya besar. Jadi sangat-sangat bagus untuk bahan bonsai, jadi termasuk populer di Indonesia karena mungkin dapatnya juga relatif mudah, hampir di semua daerah ada, di Jawa, kemudian di luar Jawa juga relatif banyak untuk jenis serut ini. Nah, untuk di alam, serut ini banyak termasuk di dataran rendah, ya, pinggir-pinggir kebun, persawahan. Makanya istilah serut itu kalau nggak salah itu bahasa Jawanya itu jadi semak, jadi termasuk pengganggu sebenarnya. Makanya sering asal ditebang oleh warga kalau misalnya berkebun atau berladang, karena nilainya secara ekonomis misalnya untuk petani itu mungkin nggak ada, jadi kebanyakan ditebang. Oke, untuk bahan bonsai serut bisa didapat dengan berbagai cara. Yang pertama bisa kita cari di alam atau kita dongkel, atau dalam istilah bonsai ada istilahnya yamadori. Jadi yamadori itu mengambil bahan bonsai gratis dari alam. Jadi memang bahan bonsai itu memang bisa didapatkan dari alam dengan cara mendongkel atau menggali. Nah, yang kedua bisa dengan budidaya. Untuk serut ini yang udah saya coba bisa dengan cara cangkok. Jadi ini ada contoh yang dari cangkokan. Nah, kelebihannya mencangkok, kita bisa milih ranting dahannya, karena ini saya pengen formal, jadi saya pilih yang percabangannya lengkap, kiri kanan, jadi itu kelebihannya untuk mencangkok. Nah, yang ini turun cangkok udah sekitar 2 bulan, jadi 2 bulan baru segini. Turun cangkoknya ini sekitar 2 bulan. Nah, untuk stek, kemarin sempat ada kontroversi di grup, bisa nggak di stek serut. Itu bisa di stek akar dan stek batang juga bisa. Nah, ini stek batang. Stek akar saya ada lagi ditanam tapi belum tumbuh. Tapi ini dari stek batang, jadi potongan atas bonsai itu ketinggian dipotong, saya tancap, ini bisa tumbuh. Jadi tapi untuk yang bahan stek sebaiknya kalau baru sebulan atau 2 bulan udah tumbuh tunas, jangan terlalu senang dulu, karena walaupun tunasnya agak panjang, misalnya sekitar 10-20 cm, biasanya belum ada akarnya. Jadi biarin dulu, biar yakin itu mungkin sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini sebenarnya udah pernah saya pangkas sekali, jadi ini udah agak gede, saya potong, udah panjang sekali, jadi ini udah positif hidup. Dan ini udah pernah saya pindah pot juga dan akarnya sudah ada, jadi udah positif. Jadi untuk budidayanya tetap saran saya yang persentase hidupnya lebih tinggi itu cangkok dan stek akar. Stek batang ini kadang tumbuh tunas, kadang kita terlalu senang langsung
dipindah pot akhirnya tunasnya mati lagi. Jadi saran saya dicangkok atau stek akar kalau untuk serut untuk perbanyakannya. Untuk cangkok juga relatif cepat, umur cangkokan sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan itu udah bisa dipanen. Jadi daripada nyetek mungkin harus nunggu 4 bulan sampai 5 bulan dia baru positif hidup, saya pikir cangkok 2 bulan udah tumbuh akar, kita pindahin ke pot 1 bulan biasanya udah subur, jadi 3 bulan saya pikir lebih efektif kalau kita pakai cara cangkok. Selain itu juga persentase hidupnya juga tinggi dan kita bisa milih gerak dasarnya baru kita cangkok. Nah, untuk media cangkoknya bisa pakai moss, lumut kering, pakai sabut kelapa atau pakai tanah juga bisa. Jadi nggak terlalu masalah dan relatif mudah dicangkok. Nah, untuk stek akar juga persentasenya bagus saya lihat, dan bahkan untuk serut ini beberapa temen udah nyobain dibalik karena mungkin yang atasnya lebih besar akhirnya dibalik, mau tumbuh juga. Cuman untuk serut yang dibalik biasanya lebih lama lagi, sekitar 4 bulan sampai 5 bulan itu baru tunas, dan mungkin ya setengah tahun, 6 bulan, 7 bulan baru yakin positif bisa hidup. Jadi relatif lama juga, terutama kalau dibalik. Jadi harus banyak sabar juga. Nah, untuk bahan dongkelan, nah seperti ini buat dari dongkelan. Yang sering ditanya untuk penanamannya. Nah, saya di awal-awal itu sering sekali gagal nanam serut karena ya namanya belum tahu, jadi ke belakang akhirnya tanya-tanya temen, akhirnya mulai paham bahwa akhirnya sekarang persentasenya kalau saya tanam dongkelan persentasenya udah bagus. Jadi untuk media tanam kalau serut, dongkelan atau galian dari alam, saya tetap pakai pasir full, jadi nggak ada campuran, pakai pasir full. Nah, yang saya perhatikan kegagalan dalam menanam dongkelan itu ada beberapa hal biasanya. Pertama, sebaiknya kalau dari alam sebaiknya dicuci bersih dulu. Kemudian untuk media tanamnya, kadang teman-teman udah mulai dicampur, kasih pupuk kandang dan sebagainya. Saya kira itu kurang steril. Paling aman menurut saya tetap pakai pasir karena relatif steril. Karena serut dongkelan dari alam, kalau teman-teman lihat yang dongkelan misalnya yang ditawarkan di grup-grup bonsai yang jual bahan baru di dongkel, itu kadang langsung potongan akarnya tanpa akar serabut sama sekali. Jadi nah yang seperti itu yang paling rawan sebenarnya karena nggak ada pegangan di medianya. Nah, jadi pakai pasir dan jangan terlalu sering disiram. Nah, ini kesalahannya akhirnya paling sering saya perhatikan adalah bahan dongkelan itu akarnya jadi busuk. Jadi sebenarnya karena kurang poros medianya, entah karena medianya dicampur dengan mungkin pupuk kandang atau sebagainya, atau mungkin lubang potnya, drainasenya itu kurang lancar, jadi akhirnya medianya basah, menggenang, jadi lembek, becek, jadi kurang bagus dan biasanya akarnya jadi busuk. Jadi untuk serut, saran saya jangan terlalu sering disiram, mungkin bisa 3 atau 4 hari, atau ketika medianya kelihatan kering aja. Jadi jangan sering disiram, sekali seminggu malah saya pikir nggak apa-apa kan. Jadi nggak boleh banyak-banyak disiram karena itu juga bisa bisa bikin busuk akarnya. Yang kemudian yang sering gagal itu adalah ketika serutnya udah tunas, mungkin sekitar 5 cm, 10 cm, buru-buru dipindah atau buru-buru digeser ke tempat yang udah kena matahari, akhirnya layu, kering, akhirnya
mati dan gagal tumbuh. Jadi jangan terlalu cepat untuk dipindah atau digeser, apalagi mau pindah pot. Biasanya tunas panjang segini misalnya 20-30 cm biasanya malah belum ada akar. Jadi saran saya pindah atau digeser, atau ganti pot atau pindah ke pot misalnya. Usahakan tunas serutnya itu udah panjang dan udah tua, jadi nggak hijau, jadi udah agak coklat. Bahkan lebih baik lagi kalau sampai tunasnya itu bercabang. Nah itu kalau udah sampai bercabang itu udah positif, akarnya pasti udah panjang dan banyak. Jadi jangan buru-buru, santai aja. Jadi dan hampir untuk semua jenis dongkelan atau stek, kadang kesalahan saya sering di situ di awal-awal, karena udah terlalu seneng, udah tumbuh tunas, buru-buru digeser, dipindah ke tempat panas, atau buru-buru pengen diganti pot. Nah itu biasanya malah jadi mati bahannya. Jadi karena akarnya belum ada, karena akarnya belum ada. Oke, untuk penyakitnya yang pernah saya lihat untuk serut ini, biasanya ada bintik-bintik di daun, cenderung kadang bolong. Nah itu saya nggak tahu penyebabnya, kayaknya mungkin serangga atau apa. Nah kalau yang itu biasanya saya pruning semua, saya buang semua daunnya, semprot pestisida, insektisida. Kemudian nanti tumbuh tunas daun baru, biasanya udah nggak kena lagi. Jadi itu yang sering saya lihat. Yang kedua kutu putih itu. Nah kalau yang kutu putih biasanya karena mungkin naruhnya di tempat yang teduh. Jadi biasanya kalau tempat yang kena sinar matahari banyak biasanya nggak ada, atau karena medianya sering kering biasanya ada kutu putih itu. Kalau yang itu biasanya cukup dipakai tangan kalau nggak banyak, atau nanti disemprot pestisida juga biasanya hilang. Nah untuk serut biasanya sementara ini yang saya temukan untuk penyakitnya hanya 2 itu aja. Jadi belum ketemu penyakit yang lain. Oke. Terakhir untuk serut, saya mau ngasih tips untuk pruning. Jadi pruning serut biasanya bisa kita gunting-gunting seperti ini, gunting satu-satu, dibuang daunnya. Kalau kita mau ngawatin biasanya kan kita gundulin, jadi dibuang semua daunnya. Nah serut ini saya bilang termasuk bandel kalau sudah hidup. Kalau udah hidup bandel banget serut ini, nggak gampang mati. Jadi kalaupun kekeringan, dia biasanya cuma ngerontokin daunnya, tapi nggak langsung mati, nggak layu malah sama kayak pohon yang lain. Jadi saya bilang termasuk bandel, tahan banting kalau sudah hidup. Yang agak susah kalau dari bahan dongkelan itu, yang ngidupinnya itu di awal yang susah, karena akarnya belum banyak. Nah jadi untuk serut ini kalau pruning, kalau mau cepat daripada digunting satu-satu, sebenarnya lebih mudah ditarik seperti ini. Tapi harus hati-hati, kalau ujungnya ini memang mau diteruskan atau mau dilos, ya harus berhenti dulu, nanti dicabut, disisakan seperti ini. Jadi nggak usah takut, nggak usah. Kalau serut ini gampang hidup. Jadi langsung ditarik seperti ini. Jadi nggak masalah, apalagi nanti akhirnya dipotong, nggak masalah lagi. Jadi lebih mudah untuk pruning seperti itu daripada kita gunting satu-satu. Tapi tetap harus hati-hati, terutama untuk ujungnya. Kalau memang mau diteruskan harus berhenti di ujung, sisakan 2 atau 3 daun ya. Nah ini contoh aja ya. Ini nanti mau saya pruning.
langsung ditarik udah seperti ini. Ada yang pernah lihat demo yang video teman-teman BMJ Bonsai Mania Jogja, caranya seperti ini, ditanyain apa enggak rusak, apa enggak mati. Sebenarnya enggak ya, enggak. Serut ini termasuk tahan banting, dan teman-teman saya perhatikan juga untuk bahan-bahan bonsai yang lain seperti jeruk kingkit, kemudian mungkin jenis-jenis ficus itu ficus juga caranya seperti itu, langsung ditarik-tarik aja, nggak terlalu masalah. Jadi lebih cepat, lebih mudah seperti itu. Oke, saya kira untuk video tentang bahan bonsai serut ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang, ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bagian bawah. Kemudian kalau yang baru pertama mampir ke sini ke channel Belajar Bonsai, jangan lupa subscribe atau berlangganan, klik tombol merah yang ada di bawah video. Saya tunggu pertanyaannya, komentar, kritik, saran di bagian komentar, dan like kalau teman-teman suka, bantu juga share atau bagikan ke akun sosial media teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video channel Belajar Bonsai yang berikutnya.